Halo guys, kembali lagi pakai 221. Nah, kali ini kita bakalan ngalur cerita game bernama Dark Season. Game ini saya bilang terinspirasi dari game tahun 80-an dari NES yang itu juga agak sama, bedanya di game aslinya itu namanya Duck Hunt. Kalau di versi buatan dari Strike Zero Stack, kalau nggak salah gitu namanya, itu tuh namanya itu Dark Season nah gitu lah. Ceritakan tentang sebuah game yang sedang hits pada tahun 1988 saat musim panas. Jadi gamenya itu lagi digemarin dan bisa dimainin di kayak sebuah konsol bernama Kimbit dan si Kimbit ini juga yang buat game Dark Season ya, tapi buat lihat semua fullnya itu ada di Drum ya. Nah, saya dari game ini adalah tahun 1988 waktu musim panas di Juni kalau nggak salah, tanggal 22 gitu. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Diceritakan ada seorang bocah bernama David yang bosan di musim panas, yang diajak ngapain gitu, nggak ada lakuin hal seru. Terus emaknya pulang bawa barang-barang dari toko kelontong yang dia sewa gitu emaknya. Terus si David nemuin permainan yaitu Dark Season, dimana dia sangat sangat senang karena kan game itu sangat terkenal pada saat itu. Nah, emaknya itu sewa barang-barang itu tuh cuma sehari. Ternyata pun si David pun masukin mainan itu ke konsol Kimbit alias NES versi Universe game dari Zero Level, dari Stress Level Zero ini ya. Dan cepat si David ya langsung masang tuh konsol. Dan dia untungnya juga punya aksesoris dari game Dark Season gitu. Nah, jadi game Dark Season ini merupakan game ya mirip kayak game jadul namanya itu Duck Hunt, jadi mana kita disuruh buat nembak burung pakai pistol aksesoris gitu. Bedanya kalau yang ini grafiknya nggak 2D ya, 3D ini. Akhirnya kita pun disuruh untuk nembak burung angsa deh. Ini angsa atau apa sih? David benar-benar mainannya terus. Oh ya, aku juga mau bilang kalau di game ini juga ada maskot Dark Season. Nah, karakter maskot tuh berupa kayak orang pakai kostum guguk, tapi ya itu emang guguk sih di dalam universe-nya. Yang dimana ini adalah referensi dari salah satu guguk yang ada di game Duck Hunt. Yang paling kan cuma bisa ngetawain doang kita kalau gagal nangkap angsa ini burung apa kek. Oh ya, Dark Season ini tuh memiliki 9 level yang makin susah ya levelnya tuh. Oke, lanjut. Nah, aku balik lagi. Nah, si David tuh main terus ini game sampai stage 4 sampai dia ketiduran cuy. Ya tau lah, gara-gara kecapean dia ketiduran.
Nah tapi waktu dia tidur itu mimpi itu agak di luar nalar sih, yang dimana dia kayak bisa berjalan di dinding. Terus dia lihat si Dok alias maskot dari game Dark Season tuh muncul joget-joget. Dan ini ruangannya jadi kayak ungu begituan. Dan tempat ini tuh udah kayak gak ada gravitasinya itu gak masuk kalau dunianya kayak gak jelas sih kalau di sini. Ini pada berantakan, gak jelas semua nih sini. Nah satu-satunya biar kita progres di game selesai itu ya kita harus nembakin si Dok pakai tembakan visual aksesoris di game King Beat, atau ya nunggu terutama si David itu bangun dulu dari mimpinya yang agak di luar nalar. Nah setelah si David ini bangun, emaknya itu ternyata lagi cari pisau, lagi nyari-nyari pisau dapur rumahnya hilang cuy. Ini mulai tandanya agak gimana gitu ya, tapi gara-gara si David ini kayak bocah kayak biasanya, mendingan ya lanjut main. Nah tapi permainan David harus dihentikan sementara pada saat dia menyelesaikan stage 6 karena ada seperti berita yang dimana berita itu menyampaikan jika ada beberapa keluarga yang menghilang di 3 kabupaten. Tapi David yang gak terlalu peduli sama tuh berita tuh, ya udah lewat aja, kayak ya gak peduli dia aja gitu. Hingga terasa sebentar lagi ingin malam ya langit ya. Tapi tiba-tiba di layar TV muncul rekamannya David yang setontak dia langsung melihat ke kanan. Nah yang dimana itu adalah sumber yang dimana dia muncul videonya dia, yang ternyata ini dia kaget gitu, sangat kaget malahan karena melihat Dok muncul dari dunia nyata, bisa dibilang kayak orang pakai kostum Dok gitu yang ngerekam dia ya. Tapi dia terus saja main ya. Tapi saat dia mulai bermain, di belakangnya, di balik layar TV alias di belakang sofa ada, sampai si David sadar ada si Dok yang ada di belakang dia waktu dia lagi asik main tapi langsung hilang. Setelah itu langit sudah gelap alias sudah malam. Telepon melihat ke belakang dan waduh, kok mati lampu. Banyak video disturbing pula. Apa yang terjadi nih? Tuh, di situ muncul banyak video disturbing yang nggak jelas juga itu maksudnya, maknanya apa. Terus waktu kita lihat belakang, emak kita ada meningsoi di dapur. Tayang shot yang shock berat pun main Dark Season yang dimana. Nah kayaknya emang kita udah diteror sama si Dok, soalnya kita disuruh buat ngelawan sama si Dok. Jadi kayak ditantangin sama si Dok. Karena di TV ada tulisan yaitu to come face me, yang artinya adalah ayo hadapi aku. Ya udah deh, karena si David adalah bocil FF, meskipun FF juga belum ada sih tahun segitu. Ya udah dia suka aja main Duck Hunt. Tapi tiba-tiba ini tempatnya jadi chaos dan kita tertidur, kayak kita terjebak di dalam TV gitu ya.
Habis itu kita tembakin si Dogi sampai dia kalah. Tapi makhluk macam apa itu? Tiba-tiba si Dog berubah menjadi besar. Sini tiba-tiba senjata kita jadi peluru emas. Dan di sini kita disuruh untuk menembak mata Superman-nya si Dog. Yang nggak tahu. Ini dia jangan pernah ngekill Superman, dia terus ambil kekuatannya nggak tahu. Yang di sini singkat cerita ya dia berhasil dikalahin. Dan kita kebangun ke dunia nyata. Nah terus sini kita disuruh buat cari keberadaannya si Dog. Nah ini bakalan ada 2 ending. Padahal di game ini ada banyak sih endingnya, tapi kita pakai ending yang gampang-gampang aja ya, biar gak terlalu lama lah ini durasinya. Ending pertama canon ending. Sesuai namanya canon alias ending asli ya, atau ending yang bener-bener dari gamenya, bukan ending dari cabang universe lah ini gitu. Nah pada ending ini kita berhasil membunuh si Dog dan dia udah pecah jadi kotak-kotak. Terus David pun ngancurin tuh kaset tuh video game. Dan ini kayaknya penyebab ada 3 keluarga yang hilang di 3 kabupaten. Ya tau lah kenapa. Terus David alias player pun mencoba untuk menelpon polisi, tapi dia sadar kalau nggak ada gunanya untuk menelpon polisi karena siapa yang percaya sama bocil umur 10 tahun. Ya masa iya dia ngomong kalau ada guguk dari video game yang nyerang dan ngebunuh ibunya. Ya nggak mana ada. Yaudah si David tuh nguburin emaknya. Aduh ini endingnya set sama lagunya itu juga bagus, tapi nggak mau kena copyright. Dan akhirnya si David pun mempersiapkan banyak barang-barang, contohnya revolver, minuman gitu, sama yang lain-lain, sama foto keluarga juga. Terus dia merantau pergi dari perkomplekannya dan memulai hidup barunya. Ending 1 bisa dibilang merupakan kebalikannya. Kita menjadi keluarga yang hilang kayak di kabupaten. Ya kalian tahu sendirilah. Kalian gagal melacak si Dog dan berujung death. David juga gak ikutan kayak emaknya, dan ini adalah death ending. Tapi player masih dikasih kesempatan untuk melihat David yang meninggal. Nah tapi what the hell, si Dog ngelambai-lambai ke kita, terus dia masuk lagi dalam TV. The end. Jadi singkat cerita yang sebenarnya terjadi di game ini tuh adalah sebenarnya konsol dari Gambit ini, apalah Gombot ini, lupa aku namanya. Itu tuh sebenarnya semua perangkat video game itu bakalan atau semua karakter apa kayak itu kayak dimasukin ke Void, yang dimana Void banyak makhluk jahat. Jadi game-game yang masukin konsol itu tuh bakalan kehubung ke Void. Jadi Void, dimana makhluk Void ini bisa nirukan apa saja, termasuk si Dog, yang dimana Dog telah memiliki 3 korban, yaitu 3 orang yang disebutkan di berita yang hilang di 3 kabupaten, dan juga si David. Ya itu sih buat di death ending. Tergantung sama pilihan kalian ya, mana David selamat canon ending atau dia mati di death ending. Udah ya, cuma segini dulu, jadi bye bye.